Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Vocab Top Channel. Kali ini kita akan bersama-sama belajar bahasa Ibrani dengan judul kata benda, khususnya bentuk perpendekan atau yang dikenal dengan contract state. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bahasa Ibrani biasanya kita mengenal ada dua jenis kata benda yang muncul dalam satu frase atau satu kalimat. Khususnya yang pertama adalah kata benda yang kita kenal dengan kata benda absolut. Kata benda absolut adalah kata benda biasa seperti yang terdapat pada tiap kosakata yang belum mengalami perubahan. Apakah kata benda itu belum mendapat afiks atau yang kita kenal dengan prefiks, infiks maupun sufiks. Nah, itu kata benda yang pertama. Kemudian kata benda yang kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah kata benda konstruk. Kata benda konstruk adalah satu kata benda yang mengalami perubahan. Apakah itu perubahan vokal maupun perubahan pada sufiks atau akhiran dari tiap kata benda. Kalau kita memperhatikan saudara, kata benda baik absolut maupun konstruk itu adalah kata benda yang terdapat pada bahasa Ibrani. Dan kita lihat kata benda konstruk biasanya adalah kata benda yang berada pada awal kata, kemudian diikuti oleh kata benda absolut. Misalnya seperti kata debar. Debar Yahweh. Saudara perhatikan, yang dimaksudkan dengan kata benda konstruk adalah kata debar. Kata yang telah mengalami perubahan pada bentuk vokal yang pertama. Yang seharusnya kalau ini belum mengalami perubahan bentuk, biasanya kata debar itu berasal dari kata dabar. Itu yang pertama. Kemudian biasanya untuk mengenali konstruk dalam satu frase bahasa Ibrani, maka biasanya sesudah konstruk dia akan diikuti oleh satu garis yang disebut dengan garis makep. Ini yang kita lihat. Jadi kata konstruk itu selalu diikuti oleh garis makep yang kemudian diikuti oleh kata benda absolut. Beberapa contoh kata benda konstruk yang diikuti oleh makep kemudian kata benda absolut, misalnya seperti kata nepes, nabi, nepes nabi,
atau berarti jiwa nabi. Itu yang pertama. Contoh yang kedua misalnya, Yat Elohim. Tangan Allah. Ya. Contoh yang ketiga, Beit Salomo. Kemudian contoh yang keempat, kita perhatikan. Oke, sorry. Ini harus segol. Ben Abraham. Nah, saudara perhatikan. Saya ulangi, nepes nabi, kata benda konstruk adalah kata nepes. Sebenarnya istilah atau kata benda nepes ini kalau dia belum dikonstruk, dia adalah nepes. Ya. Yang kedua, Yat Elohim. Kata Yat adalah kata benda konstruk. Sebelum dia mengalami perpendekan atau konstruk, dia kemudian Beit Salomo atau Bait Salomo, sebelum kata Beit itu mengalami perpendekan atau konstruk, dia pada awalnya adalah kata Bait. Yang terakhir, Ben Abraham, ya. Kata Ben adalah kata benda konstruk, ya. Kata absolutnya atau sebelum mengalami konstruk adalah jadi kita lihat dari bagian yang pertama ini, kata benda bentuk perpendekan atau konstruk itu adalah kata benda yang mengalami perubahan vokal pada kata benda itu sendiri. Saudara, sekarang mari kita lihat kata benda perpendekan atau constructed yang terdapat pada gender maskulin tunggal. Ya, jadi kita perhatikan, yang pertama kita lihat adalah kata benda dalam bentuk maskulin tunggal. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya kita pakai kata Ben. Oke. Ben, ya, ketika dia berubah, ya, mengalami konstruk, maka dia akan menjadi Ben, ya. Saudara perhatikan, vokal sere berubah menjadi vokal segol, ya. Kemudian kalau kita perhatikan, kemudian yang berikut, misalnya mispat. Oke, kita lihat ya. Mispat. Mispat itu artinya keluarga, ya, mispat. Kemudian ketika dia mengalami konstruk atau perpendekan, saudara perhatikan, ya, dia berubah menjadi, ya,
pat. Saudara perhatikan perubahannya di mana? Ya, vokal kamets pada absolut ketika dia mengalami konstruk atau konstruk, dia menjadi vokal patah. Ini yang kita lihat. Kemudian kata berikutnya misalnya, ini kalau kita lihat perubahannya pada maskulin tunggal, berarti itu perubahannya terjadi pada perubahan vokal. Kemudian contoh yang berikut misalnya, kata olam. Olam artinya kekal. Kemudian kalau dia mengalami konstruk atau perpendekan, ya, saudara perhatikan, dia menjadi olam. Ya, saudara perhatikan perubahan vokalnya juga adalah perubahan pada vokal kamets menjadi vokal patah. Ini yang kita lihat. Jadi dalam kata benda maskulin tunggal, ya, kata benda perpendekan atau konstruk itu berarti mengalami perubahan vokal. Kemudian saudara, yang kedua adalah kata benda perpendekan atau konstruk pada maskulin jamak. Jika dalam kata benda perpendekan maskulin tunggal tadi ada perubahan vokal, maka kata benda perpendekan pada maskulin jamak, coba kita lihat contoh misalnya, ya. Dari kata susim. Susim itu berarti kuda-kuda jantan. Nah, ketika dia mengalami perpendekan, maka dia akan berubah menjadi suse. Saudara perhatikan, ada perubahan pada akhiran im, ada perubahan pada akhiran im, dari kata im, kemudian menjadi e. Ini yang kita lihat yang pertama. Ya, kemudian kata kedua dalam bentuk maskulin jamak, misalnya kata amim. Amim berarti bangsa-bangsa. Oke. Ketika dia mengalami konstruk, ya, dia berubah menjadi ame. Ya, itu yang kedua. Kemudian kata yang ketiga, kata yang sangat dekat atau familiar yang sering kali kita sebut adalah kata Elohim. Ketika dia mengalami konstruk, dia akan berubah menjadi Elohei. Oke, ini yang kita lihat. Kata yang berikutnya misalnya, ya, kata debarim. Oke, kata debarim artinya perkataan-perkataan itu bentuk absolutnya ketika dia berubah menjadi konstruk, maka dia akan mengalami perubahan jadi oke, kita lihat ya. Jadi dibre. Oke. Oke. Saya ulang. Dari kata debarim menjadi dibre. Nah, ini beberapa prinsip yang kita lihat baik pada maskulin
tunggal berarti terjadi perubahan vokal pada kata bendanya, maupun pada maskulin jamak, ya, terjadi perubahan atau pengurangan, ya, pengurangan akhiran im menjadi e pada akhir kata setiap kata jamak yang kita perhatikan. Saudara, contoh berikutnya adalah pemakaian kata benda konstruk pada feminim tunggal. Ya, kalau kita perhatikan dan kita sudah belajar ciri-ciri dari kata benda feminim tunggal itu biasanya berakhir dengan ah, ya. Nah, kalau misalnya kita pakai kata torah, ya, torah, maka ketika kata torah ini mengalami konstruk, karena dia bertemu dengan kata benda absolut, maka kata Torah berubah menjadi kata Torat. Perhatikan, dari akhiran kamets, kamets he menjadi kamets tau. Kemudian misalnya kita kasih kata Torat Yahweh atau Torat Adonai. Ya. Jadi ada dalam feminim tunggal ada perubahan, ya, kalau kita perhatikan. Oke. Akhiran ah yang menjadi ciri kata benda feminim, dia berubah menjadi at. Ya. Contoh yang kedua misalnya, kata sanah. Sanah artinya tahun, ya. Ya, kita perhatikan, dia mengalami perubahan vokal menjadi senah. Ya, saudara perhatikan, dia mengalami perubahan vokal, ya, dan akhiran, ya, perhatikan, kamets menjadi swa sama patah, ya, kemudian tau. Saudara perhatikan, ini perubahannya 1, 2, kemudian juga perubahan pada vokal. Jadi kata sana menjadi senat. Ya, ini bisa kita lihat dalam bagian ini. Kemudian yang berikut kita bisa lihat pada kata feminim jamak. Kita tahu dalam pelajaran kata benda pada episode sebelumnya, kita tahu ciri-ciri dari kata benda feminim jamak itu biasanya diakhiri dengan kata ot. Oke. Nah, ketika dia mengalami bentuk perpendekan atau konstruk, ternyata akhiran ot pada feminim jamak tidak mengalami perubahan. Ini bisa kita lihat, ya, beberapa contoh misalnya seperti yang sudah kita catat tadi, ya, misalnya kata susot. Kalau susim itu kuda-kuda jantan, berarti jamak. Kalau susot itu berarti kuda-kuda betina, tidak ada mengalami perubahan, ya. Kemudian kata torot. Oke, kata torot itu berasal dari kata torah, ya, maskulin, feminim tunggal, tetapi ketika dia dijamakan menjadi torot dan tidak mengalami perubahan, ya. Kemudian berikutnya misalnya kata kolot. Kolot itu, ya,
feminim jamak yang berarti suara-suara juga tidak mengalami perubahan. Namun ada beberapa kata ya yang juga berakhiran dengan ot dalam feminim jamak, dia mengalami perubahan vokal. Misalnya ketika kita pakai kata erets, ya, ini bentuk tunggal, erets itu berarti negeri, ya. Kemudian kalau ini kita jamakkan, ya, dia menjadi arazot. Perhatikan. Ini jamaknya, arasot. Tetapi ketika dia mengalami bentuk perpendekan, maka dia mengalami perubahan vokal, ya. Ya, kalau kita perhatikan di sini, ya. Dia menjadi, perhatikan, erazot. Negeri-negeri, ya, perhatikan dari feminim tunggal, kemudian berubah menjadi jamak, kemudian mengalami konstrak. Ketika dia mengalami konstrak, saudara perhatikan, ya, di sini ada yang namanya hatef patah, vokal kamets. Tetapi ketika dia mengalami apa yang disebut dengan konstrak, dia mengalami perubahan vokal menjadi swa, ya, kemudian menjadi patah. Nah, ini beberapa yang kita bisa lihat. Jadi bentuk feminim jamak yang mengalami bentuk perpendekan atau konstrak, ya, atau konstrak itu akhirannya tetap ot, namun ada 1-2 kata yang mengalami perubahan vokal. Prinsip berikutnya, saudara, ketika kita belajar kata benda perpendekan atau construct state, kita melihat bagaimana kata benda konstruk dengan awalan penentu. Secara prinsip, karena ini adalah kata benda bentuk perpendekan, maka harus kita katakan atau harus kita gariskan bahwa yang namanya kata benda bentuk perpendekan tidak akan pernah dikenakan atau tidak akan pernah mendapat awalan penentu. Saya ulang, karena ini bentuk perpendekan, maka setiap kata benda bentuk perpendekan tidak akan pernah mendapat awalan penentu. Namun demikian, jika kata absolut yang mengikuti kata benda konstruk mendapat awalan penentu, maka kata benda konstruk tidak mendapat awalan penentu, meskipun harus dipahami bahwa sesungguhnya awalan kata benda konstruk itu sesungguhnya harus dipahami sebagai kata benda yang memiliki awalan penentu. Misalnya contoh, ya, kata seper, oke, ini konstruk dari seper, ya, harusnya dia pakai segol-segol tapi mengalami konstruk. Misalnya kata absolut berikutnya adalah hakohen. Saudara perhatikan, ya. Jadi awalan penentu tidak akan pernah ditambahkan kepada kata benda konstruk. Itu kita harus ingat, ya. Namun ketika kata benda absolut ini memperoleh, ya, kata awal atau awalan penentu, sesungguhnya yang harus dipahami meskipun tidak dituliskan, sesungguhnya
kata benda konstruk ini juga harus dipahami sebagai kata benda yang memiliki awalan penentu. Sehingga ketika kita menerjemahkan Seper HaKohen ini sesungguhnya, ya, secara literal, ini berarti tulisan para imam itu, ya. Jadi tulisan itu juga mendapat awalan penentu dalam pengertian yang sesungguhnya, meskipun secara tertulis dia tidak dituliskan awalan penentu. Jadi saya ulangi, Seper HaKohen itu berarti tulisan para imam itu, ya. Kemudian kata berikutnya misalnya, ya, kita lihat debar, oke, ya, debar haolam. Perhatikan, olam. Artinya, ya, kita lihat di situ, ya, perkataan yang kekal itu, ya. Jadi perkataan yang kekal itu. Jadi sesungguhnya secara pengertian awalan kata benda konstruk harus dipahami memiliki awalan penentu meskipun tidak dituliskan dengan memakai awalan penentu. Sebaliknya, saudara, kalau kata benda kalau kata benda absolut tidak mendapat awalan penentu, maka jelas kata benda konstruk juga tidak memperoleh awalan penentu. Misalnya seperti kata sus, sus melek, ya, kuda raja. Jadi tidak ada istilah sang raja atau kuda itu, jadi kuda raja. Atau misalnya kata, ya, nepes, oke, nepes ben, ya, jiwa anak laki-laki. Ini bisa kita lihat. Jadi itu yang kita bisa pelajari dari kata benda konstruk atau bentuk perpendekan jika dihubungkan dengan awalan penentu. Saudara, apa sesungguhnya makna dari kata benda bentuk perpendekan atau kata benda yang mengalami perpendekan atau construct state itu? Yang pertama, arti kata benda perpendekan itu mau menjelaskan yang pertama, kepemilikan. Ya. Atau misalnya dalam bahasa Inggris ini selalu kita ingat dengan kata of. Ya, memang dalam bahasa Ibrani tidak ada kata of, maka salah satu cara untuk menjelaskan kata of atau kepemilikan ini, maka diterapkan apa yang disebut dengan kata benda perpendekan. Misalnya seperti contoh yang tadi, oke, sus Hamelek. Kalau sus Hamelek ini kita artikan, itu berarti kuda kepunyaan sang raja. Kuda kepunyaan sang raja itu. Ini berarti kata benda bentuk perpendekan itu, ya, sama dengan kata of dalam bahasa Inggris, ya. Jadi artinya sus Hamelek itu berarti kuda kepunyaan sang raja itu, ya. Atau misalnya kata yang berikutnya, seper, ya,
Seper Nabi. Ya. Kitab kepunyaan Nabi itu. Kitab kepunyaan sang Nabi itu atau kitab kepunyaan Nabi itu. Atau kemudian kata ya but, oke, kita kasih garis market ya. Ya. Kalau ini kita lihat anak perempuan sang ibu itu. Jadi kata benda bentuk perpendekan atau construct state itu yang pertama maknanya dalam bahasa Ibrani ingin menjelaskan kepemilikan. Yang kedua, arti dari kata benda construct atau construct state itu ingin menunjukkan sifat, ya. Misalnya kita kasih kata Sam, oke. Sam Olam. Ya. Kalau kita memperhatikan, berarti nama yang kekal atau nama kekal. Jadi sifat dari nama itu adalah kekal, kira-kira begitu ya. Ini bisa kita lihat. Atau kata berikutnya, oke. Beget, ini pakaian atau jubah, ya. Ya. Beget Hakodes. Ya, kalau kita perhatikan, Beget Hakodes itu berarti jubah atau baju kekudusan. Ya. Ini hal-hal yang bisa kita mengerti arti dari kata benda konstruk atau kata benda yang mengalami perpendekan di dalam bahasa Ibrani. Kemudian saudara, pada bagian akhir ini kita akan melihat ada beberapa kata benda di dalam bahasa Ibrani yang tidak mengalami perpendekan. Saya ulang, ada kata benda di dalam bahasa Ibrani yang tidak dapat mengalami perpendekan. Yang pertama, ya, ialah kata benda yang terdiri dari satu suku kata. Saudara perhatikan, kata benda yang terdiri dari satu suku kata dan memiliki vokal panjang. Ya, kata benda dalam bahasa Ibrani yang kemungkinan besar tidak mengalami perpendekan adalah kata benda yang terdiri dari satu suku kata dan memiliki vokal panjang. Ya, sebenarnya kata-kata ini sudah saya jelaskan dari awal tadi. Contoh, ya, satu suku kata. Ya, tadi seperti tadi ya, sus. Ya, ini sesungguhnya adalah kata benda bentuk perpendekan tetapi tidak mengalami perpendekan. Jadi boleh kita katakan dia kata benda absolut juga. Ya, jadi sus. Ya, ini contoh yang sudah kita lihat tadi. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa ada kata benda, khususnya yang memiliki satu suku kata dan memiliki vokal panjang. Ini satu suku kata dan memiliki vokal panjang. Ya. Kemudian kata berikutnya, perhatikan, satu suku kata dan memiliki vokal panjang. Ya, satu suku kata, vokal panjangnya. Ya, apa itu? Hazebah.
Misalnya ir, oke. Oke, saudara perhatikan, ir hasewah. Ya. Artinya kota kurban, ya, kota kurban itu. Ya, itu yang bisa kita lihat yang pertama. Kemudian kata benda yang tidak mendapat perpendekan atau constructed adalah kata benda dengan satu suku kata tetapi memiliki vokal pendek. Oke, saya hapus, saudara. Ya. Jadi ini pengecualian, ya. Kalau saudara perhatikan, kata benda dengan satu suku kata tetapi memiliki vokal pendek. Misalnya seperti kata bat, anak perempuan. Ya, kita lihat anak perempuan. Dia tidak mengalami perubahan. Anak perempuan anak perempuan sang ibu itu. Ya. Atau contoh yang berikut. Kata hai. Ya. Oke, hai itu hidup. Ha Isa. Ya. Hidup perempuan itu. Gitu ya. Atau contoh berikutnya. Kata bangsa atau umat. Ya. Umat Elohim. Oke. Ini yang kedua ya. Jadi kata benda yang tidak mengalami perpendekan, tadi kata benda yang pertama tadi kata benda terdiri dari satu suku kata vokal panjang. Yang kedua kata benda terdiri dari satu suku kata tapi memiliki vokal pendek. Nah, yang ketiga yang terakhir ya. Yang ketiga yang terakhir saudara, yang kemungkinan besar tidak mengalami perpendekan adalah kata benda yang kita kenal dengan kata benda segolata. Apa yang dimaksud dengan kata benda segolata? Kata benda yang memiliki vokal segol. Ya, coba kita lihat contohnya. Misalnya kata melek. Lihat. Dia terdiri dari dua ya vokal segol, maka ini disebut dengan segolata. Melek ya, kalau kita pakai ya hair ya, raja kota itu ya, kalau kita perhatikan itu. Atau misalnya kata apa lagi yang terdapat pada segolata? Derek. Derek itu jalan. Ya. Ya, derek Hakodes. Ya. Ya. Jalan kekudusan itu. Oke. Atau misalnya delete. Delete itu artinya pintu. Oke. Pintu habayit. Pintu rumah itu. Demikian saudara, beberapa
prinsip-prinsip yang kita pelajari ketika kita mempelajari apa yang disebut dengan kata benda yang mengalami perpendekan atau yang seringkali kita kenal dengan construct state. Kita bisa melihat baik itu kata benda perpendekan yang terdapat pada maskulin tunggal, pada maskulin jamak, kemudian juga pada feminim tunggal, pada feminim jamak, dan juga makna dari kata benda perpendekan yang ingin menjelaskan kepemilikan dan menjelaskan sifat. Kemudian juga kita sudah belajar bagaimana prinsip kata benda perpendekan ketika bertemu atau dipasangkan dengan kata benda absolut yang memiliki awalan penentu. Dan yang terakhir, kita juga sudah belajar ada kemungkinan-kemungkinan yang sangat besar bahwa kata benda tidak mengalami perpendekan ketika kata benda itu terdiri dari suku kata, ya, terdiri dari suku kata memiliki vokal panjang. Yang kedua, kata benda itu terdiri dari suku kata memiliki vokal pendek. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, kata benda itu memiliki vokal segol yang kita sebut dengan segolata, maka dia juga kemungkinan besar tidak mengalami perpendekan. Demikian saudara beberapa bagian yang kita bahas, khususnya berkenaan dengan kata benda, bentuk perpendekan atau construct state. Kiranya pemaparan dan uraian saya tentang kata benda ini bisa menjadi pemahaman yang bisa dipelajari oleh setiap saudara, khususnya teman-teman saya mahasiswa yang sedang juga belajar dalam kelas bahasa Ibrani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam.